Saat itu, Red Fellow hanya ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Mengapa Anda melakukan gerakan seperti itu secara tidak sadar? Pada saat ini, mengekspos posisi sendiri berarti dia mengenai moncong pistol. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, tindakan Anda benar-benar bodoh. Dalam keheningan, bukan hanya Red Fellow yang tercengang. Bahkan manusia yang berkumpul di sekitar tampak bodoh. Masalah macam apa yang akan terjadi? Kami baru saja mengatakan kami akan menangkap Anda. Jadi Anda membawanya ke pintu Anda? Apakah benar-benar ada barang bagus yang dikirim ke pintu? Segala sesuatu di sekitar tampak berubah menjadi patung, dan pemandangannya luar biasa aneh. Hanya dalam 2 napas pendek, Red Pharaoh sudah berkeringat deras, dan jantungnya berdetak tanpa henti. Go! Red Pharaoh menelan ludah, dan mata pembunuh di sekelilingnya tampak menelannya dan menariknya ke dalam kegelapan abadi. Mengambil langkah hati-hati ke depan, Red Pharaoh memaksakan senyum di wajahnya. Tangkap dia. Tidak bisa membiarkan orang ini lari. Bajingan ini, kaulah yang membunuh kami. Bunuh bajingan ini. Dengan semburan teriakan, semua orang berubah dari keheningan menjadi aktivitas hanya dalam beberapa saat. Dalam waktu singkat, kerumunan itu berkerumun, seperti belalang melintasi perbatasan, dan kegelapan begitu menyelimuti hingga orang-orang tidak bisa bernapas. Pada saat kritis hidup dan mati, Red Pharaoh akhirnya keluar dari potensinya. Dia menyingkir dari pria kuat yang menabraknya, dan membuang kakinya dan berlari ke halamannya sendiri. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Manusia yang tercengang ini tidak mungkin menjadi lawan dari para pelayannya. Selama dia kembali ke halaman, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Adapun apa yang terjadi setelah Sang Xian datang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan sekarang dia bisa mengulur sedikit waktu, hanya sedikit waktu. Selama orang masih hidup, ada peluang. Red Pharaoh meledak dengan kelincahan yang tidak sesuai dengan tubuhnya, dan secara ajaib melarikan diri dari kerumunan. Meskipun masih ada banyak orang di belakangnya. Qin Yichen mengangkat matanya dan melihat keluar, tiba-tiba terkekeh, dan melemparkan sarungnya di depan penguasa kota-kota Yuejian. Benda ini diberikan kepada saya oleh seorang lelaki tua ketika saya pertama kali masuk ke sini. Sekarang saya sudah tahu apa arti 3 goresan ini. Qin Yichen berkata dengan santai sambil mengagumi penampilan Ritweilo yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tidak seperti yang diharapkan Qin Yichen, ketika dia melihat 3 goresan pada sarungnya. Penguasa kota-kota Yuejian tidak lagi tenang. Dia tiba-tiba mengambil sarungnya dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menatap Qin Yichen. Sepertinya kamu tahu banyak. Qin Yichen hanya tersenyum bebas, mengeluarkan secangkir teh dari cincin penyimpanan, dan menyesapnya perlahan. Meskipun aku belum keluar akhir-akhir ini, bawahanku sangat kuat. Selama periode waktu ini, Qin Yichen pergi ke aula Dewa Perang karena senjatanya. Dan juga karena perjalanan sedemikian rupa sehingga Qin Yichen tidak berada di bidang bintang ini selama hampir 10 hari. Semua informasi berasal dari Li Yunmat dan Lin Bai. Adapun apa yang mereka lakukan, Qin Yichen tidak peduli. Dia hanya perlu tahu bahwa informasi yang diberikan orang-orang ini kepadanya dapat dipercaya dan akurat. Sejujurnya, Qin Yichen tidak menyangka Li Yun dan Matt memberinya kejutan besar kali ini. Meskipun mereka berdua berada dalam situasi yang sama sekarang, terutama Li Yun, yang tidak terampil menggunakan senjata seperti Matt. Tetapi dia masih menyelesaikan tugas dengan sempurna dan menyerahkan lembar jawaban yang membuat Qin Yichen sangat puas. Tidak hanya informasi, kali ini Qin Yichen awalnya berpikir bahwa dia setidaknya akan membawa mereka yang bersedia mengikutinya untuk tidur di luar selama 1 malam. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Li Yun langsung mengambil sebidang bukit yang dia beli, di mana dia sudah ditetapkan. Kuil yang sederhana. Setidaknya mereka tidak harus tidur di tempat terbuka. Ada lebih banyak kejutan seperti ini. Dan Qin Yichen semakin merasa bahwa Li Yun dapat membantunya memecahkan banyak masalah kecil. Melihat bahwa Qin Yichen tidak ingin mengatakan lebih banyak, Master Kota Yuejian menyingkirkan sarungnya. Karena kalian semua tahu apa yang diwakili oleh 3 tanda pedang, De Feiro harus benar-benar dibunuh di sana. Dia menghancurkan masa depan kota pedangku untuk kepentingan egoisnya sendiri. Qin Yichen tersenyum ringan, dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak ada harapan di dunia ini. Orang yang bisa mendapatkan 3 tanda pedang tidak seperti yang kamu harapkan. Jika kamu membagi mereka seperti ini, maka setidaknya aku harus memiliki 13 tanda pedang. Ketika Qin Yichen mengucapkan kata-kata ini, ada suara mendengung di benak Master Kota Yuejian. Berapa kali ini? Lebih dari 4 kali. Dan 3 tanda pedang sulit ditemukan sesuai dengan harapan awal. Bahkan sampai sekarang, Tuan Kota Yuejian belum menemukannya. Belum lagi 13 tanda pedang yang dikatakan Qin Yichen. Orang seperti itu tidak akan pernah ditemukan. Muncul di sini. Dalam dunia. Setidaknya tidak untuk manusia fana seperti mereka. Master Kota Yuejian mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum dia berkata. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka jika kamu ingin membunuh Sang Xian, kamu harus memiliki setidaknya 13 orang dengan tanda pedang. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa.
10 tanda pedang seharusnya cukup aman. Karena pada saat itu, kamu pasti akan mendukungnya dengan seluruh kekuatanmu. Dan situasiku saat ini benar-benar berbeda. Ketika Qin Yichen berbicara, jelas ada sedikit penyesalan di matanya. Karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mendapatkan begitu banyak orang percaya, itu hanya beban. Orang-orang ini bukan objek. Mereka perlu makan dan minum. Sebelum mereka menjadi mandiri, Qin Yichen perlu mempertimbangkan kehidupan orang-orang percaya ini. Selain itu, ada hambatan yang lebih besar. Perkembangan mereka selanjutnya pasti akan dihalangi oleh penguasa kota lainnya. Tanpa dukungan penuh, orang-orang percaya ini seperti orang mati yang menunggu untuk pergi ke medan perang setiap saat. Tidak peduli seberapa kecil risikonya, itu bisa menjatuhkan mereka. Qin Yichen sangat jelas tentang ini, jadi dia akan kembali ke kota Yuejian. Saya baru saja datang ke sini dengan ide untuk meminta master kota dari kota Yuejian untuk membantu saya menghubungi, dan segala sesuatu yang lain dilakukan dengan mudah. Qin Yichen memandang penguasa kota Yuejian. Kamu adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang aku ingin kamu lakukan untukku, jadi kamu bisa memikirkannya sekarang. Adapun makhluk abadi yang kamu khawatirkan, mereka akan tiba dalam 2 hari. Berkata, mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Kekuatan Lin Wei saat ini tidak dapat dikatakan sebagai yang teratas di kuil penguasa cahaya. Hanya yang teratas. Tetapi dia memiliki keunggulan uniknya, yaitu pemahaman diam-diam dengan Qin Yichen. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak komunikasi. Hanya sekali melihat, dia tahu apa yang harus dia lakukan.